Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? KNJ harap adik-adik semua sehat ya, sama seperti kayak KNJ. Hari ini tanggal 24 Januari 2021 kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu adik-adik dipersilakan saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk kelancaran ibadah kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus masih menyertai kami semua dari minggu lalu hingga hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati dari awal hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih tetap keadaan berdiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 151 yang berjudul Aku Bersukacita. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, sekarang kita akan bermazmur. Silakan ambil Alkitabnya. Kita bermazmur dari Mazmur pasal 37 ayat pertama sampai yang keempat. Bagi adik-adik yang belum bisa membuka Alkitabnya sendiri, adik-adik bisa minta tolong ke kakaknya atau ke orang tuanya ya. Jika sudah dapat, kita bacanya bersama-sama ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Demikianlah mazmur kita. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 90 yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Kita mulai ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sekarang kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bacaan kita dari kitab Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 4. Bunda Rena membaca, adik-adik juga membaca dari rumah ya. Kita baca bersama-sama. Demikian bunyinya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya.
Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kita baca dari firman Tuhan dari Injil Matius pasal 8 tadi, bahwa Tuhan Yesus turun dari bukit. Banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Lalu datanglah seorang yang sakit kusta. Sakit kusta itu apa ya? Sakit kusta itu seperti sakit kulit, ada bintik, kehijauan atau kemerahan. Nanti kalau dia lama-lama akan menjadi pecah, berdarah, bernanah, sakit. Nanti kalau pada waktu itu tidak ada obatnya. Kalau orang sakit kusta, karena tidak ada obatnya pada masa itu, belum ada obatnya ya, orang yang sakit kusta akan dikucilkan, diasingkan, dijauhi, dianggap najis, dan tidak diperbolehkan memberikan persembahan syukur karena dianggap kotor, najis. Jadi penderita kusta sudah badannya sakit karena sakit penyakit, hatinya juga sedih. Orang yang sakit kusta, kalau awal baru-baru sakit kustanya, dia merah, hijau, bintik-bintik saja. Tapi kalau semakin lama, semua organ tubuhnya, dari mulai rambutnya bisa rontok, organ-organ tangan, jari-jarinya juga bisa rontok sendiri, jadi sakit. Dia sangat menderita. Kita baca di ayat yang kedua tadi, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, datang kepada Tuhan Yesus dan sujud menyembah dia dan berkata. Jadi orang yang sakit kusta ini datang menghampiri Tuhan Yesus. Dia langsung sujud menyembah Tuhan. Dia berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Penderita kusta ini menyebut Tuhan Yesus menyebut Tuhan Yesus Tuan. Dia meyakini, mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Tuan dari segala Tuan. Kehebatan Tuhan Yesus melebihi kehebatan siapapun. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkannya. Kita juga membaca ya tadi, jika Tuhan mau. Penderita kustanya juga bilang jika Tuhan mau. Jadi meskipun dia percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkannya, dia tidak memaksa. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jika engkau mau, jika Tuhan menghendaki. Jadi tidak boleh paksa-paksa. Dia percaya kepada Tuhan. Dia mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun mau. Di ayat yang ketiga, lalu Tuhan mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ya, seketika itu juga orang yang kusta itu langsung sembuh. Wow, Tuhan Yesus sungguh ajaib. Tuhan Yesus sungguh berkuasa atas dunia ini, atas seluruh hidup manusia, atas adik-adik juga. Ya kan? Penderita kusta tadi betul-betul meyakini, mengimani, mempercayai bahwa Tuhan Yesus memiliki kemahakuasaan atas semuanya. Jadi pasti Tuhan Yesus mampu, ya kan? Nah, kalau adik-adik, kalau sekarang kan kita di masa pandemi
corona. Ya, meskipun sudah ada vaksin, tetapi belum banyak vaksin yang bisa diberikan kepada semua penduduk, semua warga. Ya, jadi kalau masa pandemi seperti ini, kita kan melakukan protokol kesehatan ya kan? Kalau Bunda Rena percaya kalau Tuhan Yesus mampu untuk mentahirkan dunia ini. Kalau adik-adik percaya nggak? Ya, adik-adik harus percaya. Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Jadi tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Apa saja mampu dilakukan Tuhan Yesus. Kita melakukan protokol kesehatan. Kalau adik-adik harus pakai masker, terus kalau disuruh sama mamanya pakai masker, terus mama nggak enak, nggak bebas nafasnya, ya, tapi itu untuk kebaikan adik-adik. Kalau sekarang adik-adik mencuci tangan, nggak cuman basuh air, nggak cuman begitu, harus rajin pakai sabun, harus bersih-bersih, cuci bersih-bersih. Terus kalau ada teman datang, temannya nggak boleh datang, harus di rumah-rumah sendiri. Kalau ada harus keluar rumah, harus berjaga jarak 2 meter. Jadi nggak boleh dekat-dekatan, nggak bisa peluk-peluk temannya karena rindu. Padahal kita semua sudah rindu dengan teman-teman. Baik rindu teman-teman di sekolah, karena sekarang kita sekolah daring, ibadah juga daring. Jadi kita rindu bertemu dengan teman-teman. Kita bosan di rumah, terus mau jalan-jalan. Tapi karena kita percaya, kita melakukan protokol kesehatan untuk menjaga kita agar tidak kena virus. Kita juga mengimani bahwa Tuhan Yesus akan mentahirkan dunia ini. Jadi adik-adik harus sungguh-sungguh melakukan protokol kesehatan itu supaya nggak kena virus ya. Ya, bosan memang di rumah itu bosan, tapi untuk baik ya. Itu dianjurkan pemerintah, dan Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kemahakuasaan Tuhan harus dengan rendah hati, patuh dan tekun melakukan hal yang baik, melakukan perilaku-perilaku yang mewujudkan, perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dimanapun adik-adik bisa menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar adik-adik, meskipun masih kecil-kecil, bisa jadi contoh yang baik, harus jadi contoh yang baik untuk memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Seperti penderita kusta tadi, dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memiliki kemahakuasaan. Dia mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus. Kita anak-anak Tuhan yang sudah diberkati dengan keselamatan harus menunjukkan kemahakuasaan Tuhan di dalam perilaku kita untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kita aminkan firman hari ini. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lima tangan, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, meskipun kami masih kecil-kecil, Engkau memampukan kami, Engkau memberkati kami. Kami boleh kuat dan beriman penuh kepadamu, mempercayai kemahakuasaan Tuhan dan menjadi anak-anak yang rendah hati, yang tekun dan patuh kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang kecil-kecil ini juga berdoa Tuhan untuk pendidikan kami, meskipun kami sekolah daring, sekolah online. Biarlah kami boleh mendapatkan ilmu yang baik, yang berguna untuk masa depan kami.
Juga Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk papa mama, untuk orang tua, untuk opa oma, untuk adik kakak yang Tuhan Yesus berkati di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh bersama-sama saling mendukung dan saling menghormati, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, untuk dunia ini. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang menjamah dunia ini, sehingga boleh Engkau tahirkan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, sehingga kami boleh kembali bersekolah dan bertemu dengan teman-teman, beribadah di gereja, dan kami boleh memuliakan Tuhan. Kami percaya kemahakuasaan-Mu Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sakit. Biarlah Engkau melawat mereka, Engkau menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik dan sehat lagi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk seluruh berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami. Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sekarang kita akan memberi persembahan. Persembahan adik-adik bisa titipkan ke orang tua masing-masing ya. Sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 355 yang berjudul Aku Bawa dan Berikan. Kita mulai ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang mari bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan. Buka tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini adalah sedikit dari persembahan yang kami berikan. Kiranya persembahan kami bisa berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bentar lagi ibadah akan selesai. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 360 yang berjudul Bapa Antarlah Kami. Kita mulai ya. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Nah adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Sekarang kita bangkit berdiri, kita berdoa berkat. Ya, kita mau berdoa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami. Pimpin sertai kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.